Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deo Faras dengan NIM 18058183. Ingin menjelaskan makna bibit, bebet, dan bobot untuk mencari jodoh dalam tradisi Jawa. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu kebudayaan? Kata kebudayaan itu diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya adalah hal-hal yang memiliki arti budi dan akal manusia. Secara garis besar, maksudnya adalah dengan budi dan akal manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Budaya bersifat turun-temurun, diteruskan dari generasi ke generasi. Menurut Koencara Diningrat, salah satu antropolog Indonesia, menyebutkan bahwasannya kebudayaan itu adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Kebudayaan sendiri merupakan suatu alat yang menjadi kontrol sosial suatu masyarakat. Oleh karena itu, setiap urusan tidaklah pernah terlepas dari yang namanya kebudayaan. Seperti contohnya, dalam perihal mencari jodoh, dalam kegiatan mencari dan memilih jodoh, tidaklah pernah terlepas dari yang namanya kebudayaan. Seperti contohnya di salah satu daerah di daerah Jawa. Dalam mencari jodoh dikenal dengan istilah bibit, bebet, dan bobot yang digunakan masyarakat tersebut sebagai pedoman dalam mencari jodoh. Bibit, bebet, bobot adalah filosofi Jawa yang berkaitan dengan kriteria mencari jodoh atau pasangan hidup. Filosofi ini dipakai untuk memperoleh gambaran tentang kriteria calon jodoh versi Jawa, atau paling tidak menjadi alat kalibrasi atau kriteria yang selama ini sudah dikantongi oleh masing-masing para pencari jodoh dalam rangka uji proper entes calon atau sosok pasangan yang akan diincar tersebut. Berkenaan dengan pasangan hidup, orang Jawa sangat berhati-hati meski tidak terlalu selektif dalam mencari siapa yang akan bersanding sebagai jodohnya. Hal ini terjadi dikarenakan pasangan hidup yang ideal adalah salah satu dari terpenting dalam perjalanan hidup seseorang yang ingin berumah tangga dan berketurunan. Sebab kesalahan memilih pasangan yang dinikahi dapat berdampak buruk pada kualitas hidup pribadi, anak, keluarga yang akan di masa depan tersebut. Kata pepatah, malam petaka besar yang akan dialami oleh seseorang adalah ketika ia salah dalam memilih siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Oleh karena itu, pentingnya filosofi bibit, bebet, bobot dalam mencari jodoh dalam tradisi Jawa. Menurut Subarti, dalam Bintang Gia Lestari menjelaskan bahwa keluarga yang menempati garis keturunan sebagai sebuah tatanan nilai yang dimana adanya istilah filosofi Jawa mengenai bibit, bebet, dan bobot atau siski labe makatides yang bermakna telusuri asal-usulnya, menggarisbawahi keturunan memainkan peran penting dalam tata nilai keluarga. Asal-usul calon pasangan perlu ditelusuri, seperti apa agamanya, keturunannya siapa, bagaimana keadaan ekonomi, finansial, seperti apa kualitas dirinya, beriman atau tidak orangnya, berasal dari. Bibit, bebet, dan bobot terdiri dari 3 kosakata, yang mana setiap kata tersebut memiliki maknanya tersendiri. Seperti halnya yang pertama, yaitu bibit. Bibit memperhitungkan benih asal keturunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa yang dikehendaki adalah sumber bibit, yaitu keluarga yang sehat, jasmani, dan rohani, tanpa kasus penyakit keturunan atau penyakit mental. Karena bibit yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Bibit menyangkut keturunan keluarga. Umumnya orang mengharapkan seseorang calon suami atau istri yang mempunyai darah biru atau keturunan bangsawan, atau mencari keturunan orang cerdik pandai yang mempunyai sifat-sifat dan perangai yang luhur, taat menjalankan ibadah dan hukum, dan tajam hati nuraninya. Dengan faktor keturunan unggul seperti itu, diharapkan sepasang suami istri memiliki atribut-atribut terpuji, sehingga mampu menghasilkan dan membina kebahagiaan keluarga. Selanjutnya ada kata bebet. Bebet memiliki asal kata bebedan atau cara berpakaian. Setiap orang wajib dinilai berdasarkan caranya berbusana, karena cara seseorang menampilkan diri merupakan penggambaran dari apa yang ada dalam dirinya. Terlebih lagi, di zaman dahulu, cara berpakaian menunjukkan status sosial seseorang. Oleh karena itu, bebet merupakan salah satu hal terpenting dalam kriteria mencari jodoh. Selanjutnya ada kata bobot, artinya kualitas diri, baik secara lahir maupun batin, termasuk keimanan, pendidikan, pekerjaan, kecakapan, dan perilaku si calon yang bersangkutan. Dalam pertimbangan pemilihan bobot ini meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, jangkeping warni atau lengkapnya warna, merupakan istilah yang merujuk pada sempurnanya fisik calon menantu.
seperti tidak bisu, tidak bula, tidak tuli, tidak lumpuh, dan tidak impoten. Yang kedua adalah rahayu ing mana atau baik hati, bisa diartikan sebagai baik hati dan nuraninya dalam keagamaan seseorang tersebut. Yang ketiga adalah ngertos unggah ungguh atau mengerti tata krama. Yang keempat ialah wasis atau ulet. Menantu yang baik haruslah rajin dan siap bekerja keras demi masa depan dan rumah tangganya. Menurut Laudia Atahya Kasana, tradisi menentukan bibit bebet dan bobot sebelum menikah sebenarnya sudah sangat lama dikenal di Jawa. Yang menarik di sini adalah adanya sebuah fakta bahwa tradisi ini sebenarnya dahulunya adalah tradisi yang memang dilakukan oleh keluarga Ningrat saja. Seperti dikatakan Hari Wijaya dalam bukunya, para bangsawan mempertimbangkan bibit, bebet, dan bobot untuk menentukan jodoh bagi anaknya. Pengantin dari kaum Ningrat hanya boleh menikah dengan Ningrat pula. Namun, masyarakat di luar keraton pada akhirnya mengikuti tradisi ini dengan alasan semata-mata ingin menjunjung nilai kebudayaan. Dalam film prospektif Son-in-Law ini menekankan bahwa hanya dari keluarga Ningrat yang melaksanakan tradisi ini. Namun pada kenyataannya, tradisi ini sudah sangat banyak dilakukan oleh masyarakat di luar keluarga Ningrat dan sudah menjadi hal yang lazim dilakukan. Dalam pelaksanaan tradisi ini, bibit, bebet, dan bobot sebelum menikah ini anak dipaksa harus mengikuti kemauan orang tua. Karena jika bibit, bebet, bobot calon menantu tidak sesuai, maka orang tua tidak akan setuju. Filosofi bibit, bebet, bobot ini sangat bermanfaat untuk mengetahui latar belakang calon pasangan atau calon menantu. Juga membantu untuk mendapatkan pedoman dalam menjalani hubungan. Dengan mengetahui latar belakang calon pasangan, maka dapat gambaran bagaimana sifatnya, bagaimana ekonomi, finansial, keadaan dia, dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke pola pikir pasangan tersebut. Jadi, bibit, bebet, bobot ini merupakan suatu tradisi yang sangat baik untuk mengatur masyarakat agar masyarakat sesuai dengan patokan dan pedoman agar tidak menyesal di kemudian harinya. Jadi, kamu jangan sampai salah pilih pasangan ya. Ingat untuk selalu mengetahui bibit, bebet, dan bobot pasanganmu. Oke? Oke, sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen ya. Sampai jumpa lagi. Etnis atau suku apa calon pasangan tersebut?